sampai tikur dia. Tikur. Itu. Ya. Tikur. Tak gaji dulu. Saya cek ya, lebih. Pas lagi angke ya. Ngomong apa? Gaji. Bukan kue. Tak gaji itu. Aja. Cantik ya. Tambah tu ada gaya. Ya, 1 meter. Jarak 1 meter. Dompet ya. Ambil dokumentasi. Ini detektif Indragon memukul Membalik arah. Oke, jarak 1 meter. Aduk iya. Dia jatuh dia nyikut gimana? Nyikut Pak. Dia pingsan. Nah, tapi itu dulu. 6 menit lamanya. Ada yang membalian ndak? Membalian badannya, Pak. Ya. Kok di dada ada luka, trauma di dada si Nia dari hasil pemeriksaan dokter. Pas menyeret itu. Nah, si Ikonya meninggalnya ada kekerasan tumpul, trauma, gagal napas yang disebabkan oleh suatu tekanan pada leher dan dada. Enggak, anca di pertajam siku lepas aja. Kalau siku kan duduk rencananya. Kamu gimana posisi nakan badannya? Itu di apa menyebut tadi itu kan di menarik tadi kan. Aduh, gimana? Masalah tali nanti, izin Pak. Ini nggak bergerak lagi. Ambil gorengan semuanya. Sini kelihatan bergerak ya? Nggak, tunggu dulu Pak. Ini rekon nih. Kamu jujur loh. Dia bergerak, habis itu keluar tali. Tali yang sama satu adalah jadi ini terlihat Indragon memikul almarhum. Tangan kananmu gimana? Tangan gimana? Tekan kepala yang satu. Jadi Indragon terlihat mulai memikul. Bawa lo. Almarhum. Oke. Bawa mana? Jadi melewati lintas jalan yang dilalui almarhum, kemudian menaiki ke arah bukit. Jadi arah bukit ini. Nah, keluarin. Terus pasang celana, dia pasang celana. Kau pasang celana kau. pakai celana, ya, pakai celana. Delapan. pemerkosaan. Pakai celana dulu atau ngorek dulu? Ngorek dulu. Kita informasikan untuk Indragon. Nah, baca Ron, lain. Bingung. Salah kedua. Dalam kolam kedua. Membersihkan sisa-sisanya Kayak apa sisinya di bawah? dalam rahimnya. Jadi dia Sebelah. melakukan adegan mengorek pakai. Ya Allah Tuhan, banamnya di banamnya. Naik banamnya. Di. Apa? ,5 jam rekonstruksi adegan pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari dijerat dengan rafia gunakan derasnya air irigasi. Hari yang ditunggu-tunggu banyak orang datang juga. Kemarin dilaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan Indra Septiarman terhadap Nia Kurniasari
gadis penjual gorengan di Nagari Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Rekonstruksi itu sudah tentu disaksikan banyak orang, khususnya mulai dari tempat kejadian perkara atau TKP 1 hingga 6. Pengamanan yang dilakukan pun tak main-main. Dari kepolisian saja sebanyak 680 orang personil, ditambah lagi TNI, Satpol PP, Kejaksaan, dan pihak terkait lainnya. Rekonstruksi itu berlangsung di 8 TKP, mulai dari lokasi Indra dan kawan-kawan membeli gorengan yang dijual Nia, sampai ke lokasi dikuburkannya gadis malang itu. Dari pantauan Padang Express, sangat banyak fakta menarik dari setiap TKP apabila dibandingkan dengan informasi yang berkembang selama ini. Misalnya saja TKP 1, jika selama ini disebut-sebut Indra dan kawan-kawan membeli gorengan Nia di dekat kawasan perkuburan, faktanya mereka membeli di salah satu warung dekat Jalan Padang Bukit Tinggi kilometer 56, Korong Pasagalombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Di TKP 1 itu mulanya teman-teman Indra yang membeli gorengan Nia. Indra sendiri belum berada di sana, namun tak lama datanglah Indra. Ia pun ditawari gorengan oleh teman-temannya. Namun saat itu Indra buru-buru ke kamar mandi warung terlebih dahulu. Keluar dari kamar mandi, Indra mendekati teman-temannya yang sedang menyantap gorengan Nia. Ia pun ikut menikmati gorengan itu, sedangkan Nia hanya berdiri menunggu mereka selesai berbelanja. Di momen itu rupanya Indra sudah mulai curi-curi pandang pada Nia yang tampak tersenyum karena senang gorengan dibeli. Setelah mereka selesai belanja, Nia pun melanjutkan perjalanannya menjual gorengan keliling. Ia meninggalkan warung itu dan berjalan ke arah Bukit Tinggi. Sedangkan Indra yang tampak terpesona dengan Nia pura-pura ke arah jalan. Ternyata ia menyaksikan kemana arah Nia. Diam-diam ia meninggalkan rekan-rekannya di warung itu. Indra membuntuti langkah Nia. Melihat Nia masuk di persimpangan, Indra memutuskan melewati jalur lain, yakni jalan setapak di sela-sela rumah warga. Tujuannya agar dia bisa lebih dahulu sampai ke TKP 2. Hilang kesadaran, apa yang direncanakan Indra tercapai. Ia duluan sampai di TKP 2. Saat itu ia memutuskan duduk menunggu Nia lewat di sana. Mendengar suara Nia menjual gorengan, Indra mulai mengambil ancang-ancang. Ia pun berjalan ke arah Nia. Namun Indra tak langsung menyerang. Dia atau Nia sempat bilang, "Kaget saya." Namun saya diam saja, jalan dan berselisih dengannya. Hanya sekitar 1 meter. Saya berbalik arah, katanya saat memperagakan tindakan pertamanya terhadap Nia di TKP 2 itu. Berbalik dengan cepat, ternyata Indra langsung menyekap mulut Nia lalu memeluknya
dan menghempaskan ke sisi luar badan jalan. Lantaran ukuran jalan yang kecil, keduanya langsung terguling ke semak-semak. Indra berupaya melumpuhkan Nia. Saat Nia melemah, Indra pun mengikat tangannya ke sisi belakang. Namun Nia masih berupaya meronta. Akhirnya Indra semakin beringas. Ia menjerat leher Nia menggunakan rafia dengan sekuat tenaga. Sekitar 5 menit Indra menjerat leher Nia. Ungkap Indra, tindakan itu benar-benar membuat Nia hilang kesadaran, sehingga Indra pun mulai melancarkan aksi berikutnya. Ia pun membopong Nia ke arah bukit yang juga berada di sebelah jalan TKP 2 tersebut. Hanya sekitar 200 meter menanjaki bukit yang tak begitu tinggi itu, Indra pun menurunkan tubuh Nia di TKP 3. Di sanalah ia mulai menyeret tubuh Nia. Karena merasa lelah, Indra menyeret Nia ke arah makam suku Koto di Nagari Gugua tersebut yang jaraknya hampir 500 meter. Sesampainya di kawasan makam, Indra menyandarkan tubuh Nia di pendopo yang biasa digunakan untuk tempat istirahat para peziarah makam di sana. Lalu ia mengangkat kembali tubuh Nia untuk membopongnya ke TKP 4. Masuk jurang hingga irigasi. Bersebelahan dengan kawasan makam terdapat jurang yang curam. Menjelang turun dari jurang itu, ternyata Indra masih berniat melancarkan nafsu bejatnya kepada Nia yang sudah tak sadarkan diri. Ia pun mulai meloroti celana dan mengangkat pakaian Nia. Dengan tega dan dipenuhi nafsu setannya, Indra menyetubuhi Nia. Ia bahkan mengaku masih sangat menikmati tindakannya itu. Bahkan ia sempat-sempatnya memasukkan jari tangan ke alat vital korbannya itu. Tidak ada reaksi tubuh atau desah napas Nia, jawab Indra ketika ditanyai salah seorang penyidik Kejari Pariaman yang tergabung dalam tim reka adegan pembunuhan tersebut. Puas melampiaskan nafsunya, Indra pun menyeret Nia ke pinggir jurang. Lantaran tak mungkin menyeretnya ke bawah, Indra menggulingkan Nia. Lalu ia menyusul ke bawah untuk kembali menyeret tubuh Nia ke irigasi persawahan di sana. Ternyata aliran irigasi yang deras itu dimanfaatkan oleh Indra untuk membawa tubuh Nia. Ia menelungkupkan korbannya itu agar memudahkannya untuk memegang sisi punggung Nia saat menyusuri aliran irigasi. Hampir 1 kilometer Indra membawa tubuh Nia lewat aliran irigasi. Lalu ia berhenti dan kembali menyeret Nia ke sisi bukit. Hingga akhirnya Indra menemukan lokasi yang menurutnya tepat untuk menguburkan tubuh korbannya itu, yakni di kebun kakao dekat kawasan perkuburan suku Sikumbang di Korong Pasa Galombang. Di TKP 6 itu, Indra
menyanggakan tubuh Nia di pangkal pohon pinang. Tujuannya agar korban tidak berguling lantaran tanahnya sedikit menanjak. Sebab dirinya hendak mencari cangkul untuk menggali tanah. Saya dapat di pondok cangkul yang digunakan Indra, ujar Indra kepada petugas. Pondok itulah yang menjadi TKP 7 dalam kasus tersebut. Setelah mendapatkan cangkul yang tak begitu bagus, kecil dan tumpul, Indra pun berupaya menggali tanah seadanya yang diperkirakannya muat tubuh Nia saja. Lalu ia pun membuka celana dan pakaian Nia biar tidak sempit. Indra membuka baju dan celana Nia saat dimasukkan di lubang ini. Ucap Indra, sangat ramai, untung aman dalam setiap TKP. Sangat banyak warga yang menyaksikan. Mereka meluapkan amarah dengan kutukan terhadap Indra yang memperagakan perbuatan kejamnya. Teriakan yang paling banyak terdengar, "Ang pangan anak orang tu, In!" Beruntungnya petugas yang didominasi pasukan Brimob masih mampu menjaga pagar pembatas dengan maksimal. Warga pun tidak ada yang bertindak hingga mengganggu berjalannya rekonstruksi itu. Dalam rekonstruksi ini ada 8 TKP. TKP terakhir, tempat tersangka membuang cangkul, sedangkan adegan yang diperagakan sebanyak 79 adegan, ujar Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Faisal menjelaskan dari hasil rekonstruksi itu, pihaknya akan menganalisis dan berkomunikasi dengan Kejari Pariaman untuk melihat secara detail guna penyesuaian dengan keterangan Indra. Nanti pasti kami sampaikan lagi hasilnya ke rekan-rekan media, janjinya. Kapolres pun berterima kasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang mendukung kelancaran rekonstruksi tersebut. Alhamdulillah tidak ada kendala karena masyarakat juga mendukung dan antusias untuk bisa menjaga ketertibannya, tukas Kapolres. Sedangkan Kajari Pariaman Bagus Priyonggo yang juga hadir langsung dalam rekonstruksi itu menjelaskan bahwa tahap selanjutnya yang akan dilakukan pihaknya yaitu meneliti hasil rekonstruksi itu. Rekonstruksi ini semakin memperjelas antara fakta yang disampaikan dan fakta yang diperagakan oleh tersangka secara langsung, ujarnya. Sejauh ini sambungnya berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan ke Kajari Pariaman. Pasal yang disangkakan kepada Indra yaitu 338 dan 285 KUHP. Tapi nanti kami akan terus mendalami untuk pengembangan pasal-pasal lainnya, ucap Kejari saat menanggapi pertanyaan kemungkinan pasal 340 KUHP yang vonisnya menjurus ke hukuman mati sebagaimana menjadi harapan keluarga Nia. Sama halnya Kapolres Bagus juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung penuh rekonstruksi dengan bersikap tertib
termasuk kepada petugas yang sudah melakukan pengawasan maksimal. Rekonstruksi yang dilakukan di kawasan sangat luas itu berlangsung selama 5,5 jam, yakni mulai pukul 9.00 hingga pukul 14.30. Meskipun lokasinya luas, tak ada gangguan yang terjadi. Tersangka pun tampak dalam kondisi sehat hingga rekonstruksi usai.